Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Diriwayatkan al-Imam Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ubay, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Ubay, ayat apakah di dalam Al-Quran yang paling agung? Ubay menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ya Ubay, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zamu. Wahai Ubay, ayat apakah di dalam Al-Quran yang paling agung? Maka Ubay radhiyallahu anhu berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul dada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu seraya berkata, liyahnikal ilmu Abal Mungdir. Selamat atas ilmu yang engkau miliki, yang engkau peroleh, wahai sahabatku Abal Mungdir. Hadis ini adalah hadis yang agung yang menjelaskan bahwasannya ayatul kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Karena ayatul kursi menjelaskan bukti-bukti bahwasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berhak disembah, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berhak diibadahi. Maka Allah Ta'ala berfirman, Allah mengenalkan pada ayat yang mulia ini dengan namanya yang paling agung, yaitu Allahu, yang artinya al-ma'luhu, al-ma'bud, yang maha disembah, yang maha diibadahi. Dari namanya saja terdapat bukti bahwasannya hanya Allah semata yang berhak disembah, adapun yang lainnya tidak boleh diibadahi, tidak berhak disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala
berfirman, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sembahan yang hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan pada ayat yang mulia ini kalimat yang paling agung, yaitu kalimat tauhid, yang menjelaskan bahwasannya ibadah adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka Allah ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah saja sesembahan yang hak, ilahul haq, wa annama yad'una min dunih huwal batil, dan semua sesembahan yang diibadahi, yang diminta dari selain Allah adalah sembahan yang batil. Yang demikian itu karena hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bukti-bukti tauhid. Hanya Allah semata yang berhak disembah. Al-hayyu, yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, yang tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan kematian. Maka siapa yang hidupnya sempurna, tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan, maka dialah saja yang berhak disembah. Adapun makhluk yang hidupnya diawali dengan kekosongan, yang hidupnya tidak kekal dan diakhiri dengan kematian, maka mereka tidak berhak disembah dan tidak berhak diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, huwal awwalu wal akhir, dialah Allah yang maha awal, tidak ada permulaannya. Dialah Allah yang maha akhir, tidak ada kesudahannya. Dengan demikian, bukti tauhid, bukti ibadah hanya milik Allah saja, karena Allah semata yang hidupnya sempurna, yang tidak diawali dengan kekosongan dan tidak diakhiri dengan kematian. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Al-qayyum, yang tegak dengan sendirinya, yang tegak dengan sendirinya, yang tidak memerlukan bantuan makhluknya. Al-qayyum, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Maka siapa yang sifatnya tidak memerlukan bantuan yang lainnya, siapa yang sifatnya terus-menerus mengurusi makhluknya, dia semata yang berhak disembah. Adapun makhluk yang tidak bisa mengurusi dirinya sendiri, adapun makhluk yang masih membutuhkan pertolongan yang lainnya, yang masih membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Berdoa meminta kepada Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Kulla yaumin, setiap hari, setiap saat, setiap detik Allah itu sibuk. Allah sibuk memenuhi permintaan makhluknya. Allah terus-menerus mengurusi makhluknya. Bagaimana bayangkan miliaran, triliunan makhluk meminta semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pun satu doa yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya hanya Allah saja yang berhak disembah,
dan hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus Samad, dialah yang maha sempurna, yang tidak memerlukan makhluknya, dan dialah tempat bergantung semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia kalian seluruhnya, wahai makhluk kalian seluruhnya, fuqara'u ilallah, memerlukan Allah Subhanahu wa taala, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka hendaklah beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman menjelaskan di antara bukti tauhid, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah pula tidur. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 6 hari, kemudian Allah istirahat di hari yang ke-7. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi 6 ayyam wama massana min lughub. Sungguh kami menciptakan langit, kami menciptakan bumi, dalam semua kami menciptakan langit, kami menciptakan bumi, dan semua yang ada di antara langit dan bumi dalam 6 hari, 6 masa. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak memerlukan istirahat. Yang demikian itu karena Allah maha sempurna hidupnya. Karena yang demikian itu karena hanya Allah saja yang berhak disembah. Maka siapa yang tidak pernah lelah, tidak pernah letih, siapa yang tidak memerlukan istirahat, maka dia semata yang berhak disembah. Adapun makhluk yang apabila tidak tidur mereka akan capek, apabila mereka tidak tidur mereka akan lelah, maka mereka tidak boleh disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanam wa ma yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak bagi Allah sifat tidur, karena sifat tidur adalah sifat lemah. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya, Allah maha sempurna kekuatannya. Allah tidak memerlukan istirahat, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah dan berhak diibadahi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanih. Amma ba'du, di antara bukti tauhid, di antara bukti bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan hanya Allah semata
yang berhak diibadahi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang kekuasaannya mencakup semua yang ada di langit, semua yang kepemilikannya mencakup semua yang ada di bumi, dia semata yang berhak disembah, dia semata yang berhak diibadahi. Adapun makhluk tidak memiliki apapun, tidak memiliki walaupun hanya kulit biji kurma, maka mereka tidak boleh disembah, mereka tidak boleh diibadahi. Kita tidak boleh berdoa kepada makhluk yang mereka tidak memiliki kulit biji kurma, apalagi yang lainnya. Simaklah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Wahai manusia, simaklah, semua yang kalian sembah, semua yang kalian minta dari selain Allah tidak memiliki kulit biji kurma. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian meminta kepada mereka, mereka tidak mendengarkan doa kalian. Walau sami'u, sekiranya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian, karena mereka tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki alam semesta, yang memiliki dunia dan akhirat, yang memiliki langit dan bumi, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman tentang bukti tauhid di dalam ayat Al-Kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita yang bernyawa, nyawa kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kita ini dikembalikan. Maka bertauhidlah kepada Allah, sembahlah Allah semata, karena dialah Allah saja yang berhak diibadahi. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memahamkan kita kalimat tauhid. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk istiqamah di atas tauhid la ilaha illallah. Dan kita berdoa agar Allah memudahkan akhir hayat kita nanti mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina min hadhihi dunya la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina min hadhihi dunya la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina min hadhihi dunya la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.